Ya, salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, seperti biasa bahwa dimana saya selalu ingin berbagi kepada saudara, yaitu tentang firman Tuhan. Dan saya ucap syukur dan terima kasih khususnya kepada Allah yang telah mendorong oleh karena karya Roh Kudusnya sehingga saya kembali bisa untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada saudara-saudara sekalian. Dan dimanapun saudara berada saat ini yang masih beraktivitas, semoga dengan berkat Tuhan saudara bisa dengan cepat untuk menyelesaikan segala tugas-tugasnya, untuk berkumpul bersama keluarga masing-masing, dan juga untuk saudara-saudara yang saat ini sedang bersantai di rumah. Saya pun berharap ya semoga berkat Tuhan untuk menyertai saudara. Juga untuk orang-orang yang sedang terbaring sakit, saya pun berdoa supaya dengan berkat Tuhan, dengan kuasanya saudara diberikan kesembuhan sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarga, orang tua, saudara-saudara, dan juga kepada saudara-saudaraku yang terkasih yang saat ini juga sedang berkarya untuk mewartakan firman Tuhan ataupun yang menerima pelayanan-pelayanan sebagai bentuk menjadi pelaku firman. Saya pun berdoa semoga Roh Kudus untuk menyertai selalu untuk saudara sehingga diteguhkan iman saudara untuk semakin semangat dalam mewartakan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih yang beriman di dalam Tuhan Yesus, dalam pembahasan kita pada kali ini saya ambil dari Roma 12 1 sampai dengan 8 ya. Yaitu tentang persembahan yang benar, tentang persembahan yang benar di hadapan Allah. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan saya pun ya sangat berharap supaya saudara dapat mengerti dan memahami tentang hal ini. Artinya supaya kita tahu ya, apa yang berkenan kepada Allah. Persembahan seperti apa yang berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara terkasih, untuk itulah dalam pembahasan pada kali ini ya saya ambil dari Roma 12 1 sampai dengan 8 tentang persembahan yang benar. Nah, kita mulai dari ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saya ulangi lagi saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidup ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Saudara yang terkasih, Santo Paulus di dalam Roma pasal 12 ini ayat 1 ini mengingatkan kembali kepada kita saudara ya, bahwa supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup
dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mungkin saudara bingung, persembahan yang hidup ya seperti apa? Yang kudus yang seperti apa? Karena ini adalah ibadah yang sejati, saudara. Ya, kembali lagi saya sampaikan, ya, di dalam ayat yang pertama ini, mempersembahkan hidup tubuh kita, mempersembahkan yang kudus kepada Allah, saudara. Itu adalah ibadah yang sejati. Karena percuma, saudara, kita setiap hari berdoa, setiap menit, setiap waktu kita berdoa, ya. Kalau diri kita, ya, tidak bisa kita jaga, diri kita pergunakan untuk menjadi senjata untuk kelaliman, ya. Artinya kita tidak mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang artinya adalah bahwa kita pergunakan diri kita ini untuk melakukan kehendak Allah. Itu adalah persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, ya. Menjauhkan diri kita ini dari segala, ya, dari segala hal yang bisa merusak tubuh. Itu adalah melakukan yang namanya dosa, ya. Pencemaran tubuh. Itulah kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Ketika kita bisa melakukan hal ini, itu sudah menjadi ibadah kita, ya. Tidak perlu lagi kita, saudara, ini bukan berarti saya melarang supaya kita jangan berdoa, tidak. Tetapi saudara, orang yang setiap hari berdoa, ya, lebih besar berkat atau upah, ya. Maksudnya orang yang selalu mempersembahkan hidupnya untuk Allah, mempersembahkan tubuhnya dan yang kudus kepada Allah sebagai persembahan yang sejati, saudara, ya. Maka orang seperti ini upahnya sangat besar, saudara, dibanding orang yang setiap hari berdoa tetapi perlakuannya sangat jauh daripada kebenaran itu sendiri. Sehingga pertanyaan saudara, apakah kita tidak perlu berdoa? Bukan, saudara, ya. Berdoa itu adalah suatu hubungan kita kepada Allah. Berdoa itu bukan di mana kita mengeluh, tetapi di dalam doa kita selalu bersyukur, saudara. Ketika kita selalu mengeluh, ya, kadang, ya, kita tidak paham hal ini, saudara. Di dalam doa kita selalu mengeluh, tapi tidak pernah mengucap syukur. Padahal di dalam doa, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup, ya. Artinya cukup saudara bersyukur dalam segala hal. Itu sudah menjadi tugas, ya. Itu sudah menjadi tugas kita, saudara. Bahwa di mana kita selalu bersyukur apapun yang diterima dalam kehidupan ini, ya. Daripada setiap hari kita berdoa, tetapi perilaku kita jauh daripada kebenaran firman Allah. Nah, sehingga saudara-saudara terkasih, ya. Makanya kalau kita berdoa itu ya tidak perlu bertele-tele, panjang lebar, ya. Ketika kamu mempunyai rasa syukur di dalam hati, ya, oleh karena kamu bisa melakukan kehendak Allah, yaitu tadi, ya, bahwa kamu bisa mempersembahkan hidup kamu kepada Allah, mempersembahkan tubuh, ya, dan yang kudus kepada Allah. Itu sudah menjadi ibadah yang sejati dan itu berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara terkasih, di dalam ayat 2 ini ya, menegaskan kepada kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, jangan kita serupa dengan dunia. Dunia itu seperti apa, saudara? Ya. Serupa dengan dunia. Dunia itu yang selalu mencari hormat. Dunia itu selalu mencari kekuasaan. Dunia itu selalu menindas yang lemah. Itulah dunia, saudara. Artinya jangan kita serupa dengan mereka, saudara. Ini yang dimaksudkan dalam ayat 2 ini. Ya. Jangan kita serupa dengan dunia. Sehingga ya, ketika kita tidak serupa dengan mereka, saudara, ini dijelaskan di sini ya. Sehingga ya, karena kita tidak mengikuti dan tidak serupa dengan dunia, karena kita mengenal kebenaran firman Tuhan ya. Di sini dituliskan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kamu bisa menjauh dari hal-hal ini ya, artinya tidak bersahabat dengan dunia. Kamu tidak serupa dengan dunia, saudara. Sehingga di sini kamu bisa mengetahui mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Artinya di sini kita bisa membedakan, saudara, mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga oleh Roh Kudus, ketika kita mengetahui ini, itulah sebuah karunia. Itu sebuah berkat dari Tuhan. Artinya kita takut akan Allah. Ketika kita tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Ketika roh itu bekerja, saudara, kita akan takut untuk melakukan. Sangat gemetar. Bagi saudara, ya, ketika saudara mengenal kebenaran, tahu, ya, dalam situasi kondisi apapun, saudara, ya, misalnya saudara saat itu, ya, banyak tekanan-tekanan dari kiri kanan, dari segala sisi, ya, yang mungkin saja membuat saudara terpaksa untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak dikehendaki Allah. Bahwa di mana kita menyadari bahwa itulah tidak benar, tapi kita masih melakukan. Tetapi saudara, ketika kita benar-benar mengimani Tuhan dengan benar, saudara, kita akan takut akan Allah. Ya, lebih baik kita menderita, ya, lebih baik kita menderita daripada kita akan jauh daripada kehendak Allah. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita hati kita selalu tertuju kepada Allah, ya, pikiran kita, harapan kita selalu tertuju kepada Allah, ya, maka kita akan tahu. Saudara, dan juga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada dan yang sempurna. Ya, ketika kita juga tidak serupa dengan dunia, artinya kita tidak mengikuti, ya, hal-hal dunia ini, saudara. Tetapi kita selalu mengikuti firman Tuhan. Itulah kehendak Allah, yaitu dalam firman Tuhan. Kita selalu mengikuti firman Tuhan, saudara. Karena dunia ini banyak, saudara. Banyak kesesatan-kesesatan yang diberikan untuk kita yang beriman percaya. Ketika kita tidak serupa dengan mereka, tetapi karena kita memilih untuk mengenal firman Tuhan, mengikuti kehendak Allah, saudara, ya, maka kita akan tahu, ya, mana kehendak Allah, mana kehendak dunia, mana pengajaran yang datang dari Allah, mana pengajaran yang datang dari dunia. Saudara yang terkasih, ini yang perlu, ya, ini yang perlu kita ketahui.
khususnya yang beriman. Kita yang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara, kita selalu mempersembahkan hidup kita kepada Allah dengan sempurna. Dengan sempurna. Bukan karena penilaian kita. Bukan karena penilaian kita saudara, tapi ini adalah kehendak Allah. Ketika kita mau mempersembahkan diri kita sebagai persembahan hidup di hadapan Allah dan yang kudus, seutuhnya diri kita saudara, menjauhkan semuanya dari dunia ini, artinya hal-hal dunia ini yang dapat menyesatkan kita. Dunia ini dan segala kemegahannya dapat menyesatkan kita, menjauhkan kita daripada jalan kebenaran. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita saudara, Dia mengingatkan ini kepada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Itulah hikmat yang datang dari Allah, saudara terkasih. Ya, kemudian saudara terkasih dalam ayat 3, ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Nah, ini yang disampaikan oleh Santo Paulus. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berdasarkan kasih karunia saudara, ini yang disampaikan oleh Paulus ya dalam ayat 3 ini. Ya, janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Tapi hendaklah kita berpikir begitu rupa sehingga kita dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Kita masing-masing, kita beriman kepada Yesus Kristus. Artinya jangan kita memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Artinya kita berpikir sesuai menurut ukuran iman kita, saudara. Ini yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam ayat 3 ini. Nah, jelas. Kemudian dalam ayat 4 ini, saudara, sebab sama seperti pada suatu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita semua ini di dalam Kristus, saudara. Kita semua percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Tetapi di dalam Kristus, ya, kita mempunyai tugas masing-masing. Ya. Tidak semua kita mengerjakan hal yang sama, tetapi kita mempunyai tugas masing-masing. Saudara yang terkasih. Ya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Di dalam ayat 4 ini akan dijelaskan kembali dalam ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, kemudian dalam ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk membuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, ini tentang karunia, saudara. Di sini menegaskan kembali kepada kita. Ketika karunia itu, makanya kembali lagi di dalam Kristus kita semua yang percaya, ya, mempunyai tugas dan pelayanan masing-masing. Ya. Kita diberikan karunia yang berbeda-beda, tidak sama, tidak semuanya sama, tapi kita mempunyai tugas masing-masing yang menurut ukuran iman kita. Ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, di sini menegaskan ketika karunia itu bernubuat, maka bernubuatlah. Ya.
Jika karunia itu untuk melayani, di ayat 7, jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara yang terkasih, artinya di dalam ayat ini, ya, Tuhan menegaskan kepada kita yang melalui Santo Paulus bahwa kita masing-masing, ya, kita yang bersatu di dalam Kristus, yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, masing-masing mempunyai tugas, ya, pelayanan yang berbeda-beda, saudara. Ya, di dalam Tuhan Yesus, mestinya kita, orang-orang yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus, kita diutus masing-masing memiliki karunia masing-masing. Ada yang bernubuat, ada yang mengajar, untuk melayani, untuk menasihati. Inilah semua kasih karunia Allah. Artinya di dalam Tuhan Yesus kita, ya, tidak sama. Tetapi kita artinya tidak mempunyai tugas yang sama. Memang kita adalah satu tubuh, satu anggota Kristus. Tapi kita masing-masing mempunyai tugas, ya, pelayanan masing-masing menurut karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita, yang percayakan kepada kita. Ya. Sepertinya halnya, ya, apa yang saya sampaikan ini kepada saudara semuanya, untuk mengajarkan tentang kebenaran firman ini kepada saudara, ini adalah sebuah kasih karunia Allah, yang dimana saya harus bagikan kepada saudara. Ini adalah karunia untuk mengajar, mewartakan kebenaran firman Allah kepada saudara. Ketika saudara di mana berada, yang memiliki karunia untuk melayani, maka lakukanlah semua, ya, dengan ikhlas. Ketika saudara diberi karunia untuk menasihat, maka berilah nasihat kepada sesama, menegur orang-orang yang berbuat dosa. Itu adalah tugas saudara. Ketika karunia itu untuk melayani, ya, saudara harus melayani dengan ikhlas siapapun yang datang dalam kehidupan saudara, bukan dengan terpaksa, tapi dengan ketulusan. Nah, saudara-saudara terkasih, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang berpimpin ialah, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Artinya orang yang bermurah hati, itu sebuah karunia. Orang yang memiliki, ya, kerendahan hati yang begitu luar biasa. Mungkin saudara pernah jumpai orang-orang seperti itu, sangat murah hati, yang melayani saudara dengan baik. Itu adalah sebuah karunia, saudara, yang harus ia lakukan, terus ia lakukan. Dan itu adalah persembahan hidup yang benar di hadapan Allah, saudara. Itu adalah ibadah yang sejati. Ketika saudara dengan giat melakukan ini, ya, artinya dari melayani, karunia melayani, mengajar, ya, menasihati, membagi-bagikan, memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Ya, ketika ada ini semua kepada saudara-saudara memiliki karunia ini, ya, karena karunia seperti ini, maka inilah persembahan yang benar dan yang sempurna di hadapan Allah. Inilah ibadah yang sejati, ya, kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, inilah sebagai bentuk perbuatan kita, tindakan kita, ya, dari melayani,
Ya, kembali lagi dari ayat sebelumnya yang kita sudah bahas, saudara. Persembahan hidup kita kepada Allah. Ya, kita persembahkan kepada Allah dengan persembahan hidup dan yang kudus kepada Allah. Nah, seperti ini, saudara. Melayani, mengajar, menasihati. Ini adalah sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk dari firman-firman Allah. Sebagai bentuk dalam tindakan perbuatan kita, ya, di dalam firman ini, saudara. Itulah yang berkenan kepada Allah. Inilah persembahan yang sempurna di hadapan Allah, saudara. Ketika kita, ya, mau melayani, ketika kita mau mengajar orang, menuntun orang kepada kebenaran, mau menasihati orang untuk membangun, ya, juga mau membagi-bagi, saudara, kepada siapapun yang membutuhkan, juga memberi pembinaan kepada orang, ya, artinya memberikan kepercayaan kepada orang lain, ya, memberikan kepercayaan kepada orang lain, saudara, artinya memberikan kesempatan, juga menunjukkan kemurahan. Inilah sebagai bentuk daripada persembahan yang sempurna di hadapan Allah. Dengan melakukan hal ini, saudara, ya, kembali lagi dari ayat yang kita bahas, ya, sebelumnya, saudara, bahwa kita dapat mengetahui, membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, ya, dan yang sempurna. Kita bisa membedakan, saudara, ketika kita melakukan hal ini. Nah, saudara-saudara terkasih yang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, ya, semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan ini kepada saudara semuanya, ya, yaitu tentang persembahan yang benar, ya, ini cukup lumayan panjang, ya, tetapi percayalah, saudara, bahwa di dalam Tuhan Yesus, ya, ketika kita mau meluangkan waktu kita, ketika kita mau mendengar, ya, dan menanggapi segala sesuatu yang kita terima, yang kita dengar, yang kita lihat, apalagi inilah tentang kebenaran firman Tuhan, ya, maka Tuhan akan selalu memimpin kita kepada kebenaran, ya. Tuhan akan mengubah, membentuk pribadi kita supaya kita semakin matang, ya, dalam mengimani Tuhan, semakin matang dalam memwartakan Injil, semakin teguh, ya. Nah, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, ya, semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan ini dapat memberikan semangat iman kepada saudara, juga menambah, ya, pengetahuan saudara tentang firman Tuhan, ya, juga melalui Roh Kudus yang memimpin saudara kepada jalan kebenaran firman Tuhan, dan juga memberikan semangat dan kekuatan kepada saudara, terutama untuk melakukan kehendak Allah dalam tindakan yang nyata. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang, ya, mungkin saudara saat ini dengan setia untuk mau mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Semoga saudara-saudara diberkati dengan berkat yang berlimpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam